malam adalah malam nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran, dan sekaligus awal daripada pasukan Ahlul Badar, pasukan Ahlul Badar yang berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan insyaallah kita akan mendengarkan maulid hadana dari guru kita Jami'ullah Habib Muhammad Al-Baqi Ali bin Yahya. Beliau merupakan salah satu dewan guru daripada Majelis Rasulullah SAW, yang mana tadi malam Majelis Rasulullah SAW mengadakan event, yaitu event nuzul Quran dan Aula Ahlul Badar, yang beliau juga mengisi di acara tersebut. Dan beliau adalah salah satu daripada pimpinan majelis, yaitu Majelis Warasatul Mustafa, dan beliau lagi membangun pondok yang bernama Pondok Pesantren Hayatuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau, sehat, menyehatkan badan beliau, dan kita semua dapat berkah dari beliau. Pada beliau berpesan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah مولانا الكريم وخالقنا العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه ya nur. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap agar kelak nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersamanya. Yang kita hormati, kita muliakan para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jami Al-Dhiya Guru Sya'ban. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan juga para hadirin hadirat jamaah salat subuh, mudah-mudahan semua yang hadir bersama Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan segala kekurangannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita penuh keberkahan, membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memilih kita mendapatkan kebaikan. Di antaranya adalah diberikannya bulan Ramadan untuk kita. Bulan Ramadan diberikan untuk kita adalah salah satu tanda cinta Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, kemuliaan, keindahan di dalam bulan Ramadan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Lau ya'lamuna anna ma fi Ramadan la yatamannawna an yakuna sanah kullaha Ramadan." Kalau orang-orang itu sadar, kata Rasulullah, apa yang Allah berikan dari anugerah, keistimewaan, kemuliaan di bulan Ramadan, maka orang-orang itu akan berharap, orang-orang itu akan menginginkan setahun semua isi bulannya Ramadan, karena istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun bulan Ramadan diberikan satu bulan dari satu tahunnya. Dan bulan Ramadan tidak terulang. Ramadan tahun lalu tidak sama seperti Ramadan sekarang. Ramadan yang akan datang juga tidak sama seperti Ramadan sekarang. Dan kita semua diberi kesempatan oleh Allah
diberi waktu bulan Ramadan. Berapa banyak di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebelum Ramadan masih hidup, sehat, afiat. Tapi pas mau masuk Ramadan satu persatu dipanggil oleh Allah. Berarti dia tidak diberikan kesempatan. Maka kita yang diberikan kesempatan oleh Allah bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan inilah di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah turunkan Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui di malam 17 Ramadan, beberapa pendapat di antaranya Al-Imam An-Nawawi di dalam pendapatnya beliau mengatakan yaitu malam 17 Ramadan, malam Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Di mana bertepatan malam tersebut dipastikan lagi, artinya ditakkidkan lagi di dalam ayat yang lain, malam Al-Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Para ahli tafsir menyebutkan anzalna, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yaitu Al-Qur'an. Lailatul Qadar yaitu di malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, yang mana malam Al-Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dikatakan oleh para ulama yaitu turunnya secara menyeluruh utuh, di mana dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Adapun ayat-ayat tersebut secara bertahap Allah turunkan. Ada yang ketika diturunkan 1 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang 1 surat secara sempurna, tidak secara langsung atau sekaligus. Namun makna daripada diturunkan malam 17 Ramadan adalah makna sekaligus, diturunkannya secara utuh kepada Lauhil Mahfuz. Sehingga apa? Di malam tersebutlah dipastikan sebagaimana dalam ayat tersebut, malam Al-Qadar, malam yang mulia, malam yang indah, yang menjadi kesempatan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menjadi kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah yang ibadahnya lebih mulia dari 1000 bulan. Namun tidak dikatakan malam tersebut hanya 17 Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala seringkali memindahkannya. Bisa malam 17, mungkin bisa malam pertama, bahkan ada dalam riwayat hadis yang menonjolkan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjilnya di bulan Ramadan tersebut, ya, di mana disebutkan malam 21, malam 23, malam 25. Apa rahasia Allah Subhanahu wa taala menyimpan malam Al-Qadar? Rahasianya adalah supaya kita beribadah sebulan penuh. Jangan fokus hanya untuk 1 malam, tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita ibadah. Karena cara supaya kita mendapat malam Al-Qadar, banyak orang bertanya, bagaimana saya bisa dapat malam Al-Qadar? Caranya adalah dengan kita ibadah sebulan penuh, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena sudah dipastikan, siapa yang beribadah sebulan penuh dari malam pertama sampai malam terakhir, pasti dia dapat malam Al-Qadar, salah satu daripada malam tersebut. Tapi kalau kita hanya fokuskan, dah malam 17 ibadah, malam lain enggak ibadah. Malam 23 ibadah, malam 21 ibadah, malam lain enggak ibadah. Berarti apa? Mungkin bisa jadi malam tersebut tebakan dia malam Al-Qadar, tapi belum tentu yang Allah tentukan malam Al-Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan malam tersebut Allah turunkan Al-Qur'an. Berarti malam yang penuh keagungan, malam yang penuh kemuliaan. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita saksikan. Mukjizat yang lain untuk Rasulullah kita nggak bisa saksikan. Kita nggak bisa lihat Rasulullah membelah bulan, hanya sahabat yang lihat. Kita nggak bisa melihat Rasulullah keluar dari tangannya air yang diminum oleh 3000 sahabat. Kita nggak lihat banyak mukjizat. Tapi mukjizat Al-Quran sampai kita insya Allah anak cucu kita bisa lihat. Artinya apa? Diberikan kemuliaan tersebut untuk kita dan dijaga oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah. Berapa banyak kitab-kitab yang Allah turunkan yang mulai dirubah, tapi Al-Quran tidak ada yang mampu merubah, tidak ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Sampai Allah sendiri yang menegaskan, inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang melindungi.
kami yang menjaga. Sekarang di atas muka bumi berapa banyak orang hafal Quran? Berapa banyak orang menjadi ahli-ahli Quran? Nah, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada Al-Quran tersebut. Tinggal kita yang mau mengambil keistimewaan hidup kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran. Karena sebagaimana disebutkan diturunkannya Al-Quran, sampai Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Bukan hanya sengaja atau bukan tidak ada alasannya. Karena bicara Ramadan, puasa, dan bicara Al-Quran punya hubungan erat. Hubungannya sangat erat. Kedua-duanya akan memberikan pertolongan bagi siapapun yang berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Puasa, Quran. Puasa, Quran. Sampai di dalam satu hadis Nabi mengatakan, as-saumu wal Qur'anu yashfi'ani li sahibihima yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi siapapun pemiliknya, siapapun yang melakukannya, yang melaksanakannya nanti di hari kiamat. Karena nanti ada hamba Allah dituntut oleh Allah. Ketika dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datang puasa. Ya Rabb, innahu mana'a at-ta'ama wasyara bin nahari fasyafi'ni fihi. Ya Allah, ini hambamu, dia menghalangi makan dan minumnya di siang hari karenamu, ini puasa. Maka ya Allah, jadikan saya puasa menjadi syafaat untuknya. Kata Allah, fasyafi'hu, berilah syafaat untuknya. Quran juga datang, ada orang yang dituntut oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah, datang Al-Quran. Bicara kepada Allah, ya Rabb, innahu mana'an naumu bil-lail. Ya Allah, ini hambamu, dia menghalangi tidur malamnya, dia enggak tidur, dia ngaji, dia baca kitabmu, dia baca Al-Quran. Jadikan aku sebagai syafaat untuknya. Maka Allah perintahkan Quran menjadi syafaat. Makanya yashmi'ani yaumal qiyamah, dua ini memberi syafaat. Makanya jangan sampai kita rugi, udah dikasih kunci sama Allah, pengen dapat syafaat, ya puasa sama Al-Quran jangan ditinggalin. Puasa sama Al-Quran jangan ditinggalin. Sekarang berapa banyak orang meninggalkan puasa, terang-terangan nggak puasa. Wah makin berani, wah makin bangga. Sekarang Masya Allah, yang bangga orang nggak puasa daripada yang puasa. Yang bangga orang yang nggak puasa daripada yang puasa. Malah yang sekarang disuruh hormatin yang nggak puasa. Nah ini kan aneh namanya. Ya orang yang puasa mestinya yang dihormati, mestinya yang dimuliakan. Tapi ini terbalik. Ya, artinya apa? Mestinya orang yang berpuasa merasa bersyukur. Karena apa? Dia dipilih oleh Allah. Begitu juga ahli Quran, dia mestinya bersyukur karena dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli Quran. Karena membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, satu nikmat yang besar yang Allah berikan untuk hambanya. Sekarang berapa banyak orang-orang yang sampai dalam hidupnya nggak bisa baca Quran. Ada sebagian orang nggak diberi kesempatan, sibuk sama dunianya, sibuk ngurusin kerjaannya, sibuk nyari uangnya, sibuk dengan urusan dunia-dunia dan lain sebagainya, sehingga nggak punya kesempatan buat baca Quran. Mohon maaf, ada sebagian orang hari-harinya megang Quran juga nggak. Bukan baca lagi, megang Quran juga nggak. Mereka megang Quran nggak. Rugi hidupnya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan, rugi orang yang di dalam hidupnya sehari nggak baca Quran, rugi. Rugi. Ini mesti menjadi penyesalan buat kita. Kalau sehari kita nggak ngaji Quran, nyesal. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang menyesal. Ketika apa? Allah berikan kesempatan, Allah kasih waktu, Allah kasih dia bisa ngaji Quran, tapi dia nggak gunain untuk ngaji Quran. Dia nggak mau baca Quran, dia nggak mau ikatkan hubungan dia dengan Al-Quran. Maka ayo hadirin hadirat, ikatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, ini taraktu fikum ats-tsaqalain, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara yang berat, dua perkara yang agung. Fa in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di hatta yarida 'alail haud. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat, tidak akan celaka sampai nanti jumpa denganku di telaga, kata Rasulullah. Ini janji dari Rasulullah. Apa yang disuruh pegang? Kitabullah wa itrata ahli baiti. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran dan ikatan keluargaku, keturunanku, kata Nabi Muhammad. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih, ada sering kita dengar kitabullah wa sunnati, betul. Tapi hadisnya yang sahih dalam sahih Muslim, kitabullah wa itrata ahli baiti. Enggak bakal terpisah. Kata Nabi SAW, kita disuruh pegang. Iddu 'alaiha bin nawajid. Pegang, kalau perlu gigit erat-erat. Itu kata Nabi Muhammad.
Kita disuruh pegang Quran, suruh menyambungkan hubungan kita dengan Al-Quran. Tapi banyak dari kita menjauhi Quran. Waliyadzubillah, apalagi kalau Al-Quran udah ngejauhin dia. Ada sebagian orang bukannya dia kagak baca Quran, emang Al-Qurannya kagak mau dibaca sama dia. Ini yang buruk ini. Ini buruk banget kalau Al-Quran kagak kepengen dibaca sama dia. Kayak ada orang ninggalin sholat, mohon maaf, bukannya dia ninggalin sholat, tapi emang sholat kagak kepengen sama dia. Allah kagak kepengen sama dia. Rugi ini. Buruk. Hancur hidupnya. Makanya jangan sampai kita yang dijauhin dari Al-Quran. Kita yang sampai nggak bisa baca Quran. Kita yang nggak dikasih kesempatan oleh Allah baca Quran. Makanya sambung hubungan kita dengan Al-Quran. Bib, saya belum bisa baca, belajar. Belajar, kata Nabi SAW, alimul Quran, ta'allamul Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Quran. Apa kurang, kata Nabi? Orang yang paling baik. Siapa nih di antara kita yang paling baik? Di antaranya yang paling baik orang yang mau belajar Quran. Walaupun belum bisa belajar, berusaha. Makanya hadirin hadirat, ini kita mungkin yang punya anak, punya cucu, ajarin baca. Kalau perlu sebelum kita sekolahin anak kita belajar sama ustadz ngaji, sama ustadzah, biar kita yang ngajarin dulu. Tuh alif ba ta, biar kita yang ngajarin a ba ta za. Kenapa? Karena itu bakal jadi pahala mengalir buat kita. Itu yang bakal memuliakan kita. Kita ngajarin anak kita a ba ta, dia baca atau dihafal tuh dari dia kecil. Nanti dia setiap baca Quran sampai dia meninggal dunia, bacaan Qurannya kita yang ngajarinnya dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita enggak, udah enggak ngajarin, udah kasih aja sama ustadz. Ya kesian, ustadz yang dapat pahala doang. Bapaknya, ibunya enggak dapat pahala. Kalau anaknya ngaji, bapak ibunya cuma dapat pahala ngongkosin ngajinya doang. Tapi ngajinya setiap bacaannya kagak dapat pahala. Makanya disebut di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW sebut yang tidak terputus daripada amalan, ilmu yuntafa' bih. Ilmu yang manfaat, diantaranya kita ngajarin anak kita Quran. Biar anak kita bisa baca Quran. Istimewa dari Quran, kemuliaan dari Quran. Berapa banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Quran. Ahli Quran mulia di sisi Allah. Sampai disebutkan mereka yang membaca Quran, mereka yang menghatamkan Quran, mereka yang hafal Quran, ada di antara mereka yang jasadnya dikasih utuh sama Allah. Enggak jauh-jauh, Pak. Ini di Tanjung Priuk, saya pernah dengar satu kisah. Ada satu, Masya Allah, kuburan. Waktu itu mau digali, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Habib Salim bin Umar Al-Attas cerita sama saya. Itu kuburan digali. Itu waktu digali, ada jenazah. Itu jenazah, ternyata jenazah anak muda. Perempuan, umurnya 14 tahun. Umur 14 tahun meninggal. Tapi subhanallah, jaraknya udah bertahun-tahun itu kuburan. Allah kasih jasadnya utuh. Utuh jasadnya. Ketika dicari tahu, nih anaknya siapa, keluarganya siapa, ahli warisnya siapa. Sampai ketemu tuh, datengin ke rumah orang tuanya. Ini anak bisa dikasih kemuliaan nama Allah. Udah dikubur bertahun-tahun, jasadnya utuh, nggak ada yang berubah sedikit pun. Kayak baru kemarin dikuburin. Ditanya, kenapa? Subhanallah. Orang tuanya cuman bilang apa? Anak saya nggak ada amalan apa-apa. Cuman kakaknya dia nih, guru ngaji di satu tempat. Nah dia kalau pulang sekolah nih anak, selalu bantuin kakaknya ngajar ngaji alif, ba, ta, sampai Allah kasih kemuliaan tuh seperti itu. Nggak jauh-jauh di Parung, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf pernah cerita, di Parung ada satu masjid, di mana tuh masjid mau dipugar. Akhirnya apa? Karena emang kagak punya rezeki, kagak punya dana, minta tuh. Biasanya kan ada masjid minta di jalanan tuh. Tuh kalau di kampung-kampung masih ada. Kalau di tempat kita udah jarang yang kayak begitu tuh. Tuh minta di jalanan. Subhanallah, tiba-tiba lewat. Ada bapak-bapak kaya luar biasa. Lewat itu masjid, sampai masjid, masuk masjid, dia sholat di masjid itu. Rapi sholat, subhanallah, ketemu sama tuh ustadz, imamnya, dia kenal, teman lama. Ustadz, apa kabar? Baik, lama kita nggak pernah ketemu. Ustadz, saya mau tanya nih, ini yang pada minta uang minta sedekah di jalanan, ada apa? Enggak, Pak. Ini masjid mau dipugar, mau dirapihin, mau direnovasi. Oh begitu. Terus kenapa minta? Ya kita nggak punya dana, masyarakat juga pada nggak punya. Jadi minta, siapa aja yang lewat, siapa tahu Allah kasih rezeki lebih, dia bantu deh. Oh begitu. Ustadz gini aja, karena ini orang kaya Pak. Gini aja Ustadz, itu yang di luar suruh masuk. Mulai sekarang nggak usah minta lagi, saya yang ngasih. Saya bantu ini masjid dari pertama dibangun sampai akhir dibangun. Saya bantu. Ya, Masya Allah orang kaya, kayak kita udah jarang kayak begini ada. Ada nggak di zaman-zaman kita kayak begini modelannya?
Kagak ada. Ada orang malah minta di jalanan disyukurin sama dia. Ada orang minta di jalanan, ngapain sini minta di jalanan, lah bantuin enggak, ngomentarin dia. Orang gitu sekarang begitu. Oh subhanallah, ternyata dirapatin itu masjid, sebelah masjid ada 3 kuburan. Sepakat pengurus masjid pengen dilebarin itu masjid. Minta izin sama ahli waris, nyari nih ahli waris siapa nih, ini kuburan 3 orang. Ternyata udah dikubur puluhan tahun. Subhanallah, disuruh gali, waktu disuruh gali 3-3-nya jenazahnya utuh. Nanya sama ahli waris, ini siapa 3? 3 ini yang pertama ustadz di itu masjid yang ngajarin anak-anak ngaji. Allah kasih utuh, Allah muliain. Yang kedua istrinya. Istrinya yang selalu bantuin suaminya, kalau mau ngaji disiapin, dibantuin tuh anak-anak pada belajar ngaji, sampai Allah kasih jenazahnya juga utuh. Yang ketiga preman. Lah kok bisa preman utuh? Ternyata apa ini preman, taubat di tangan ini ustadz, tiap hari ini preman bantuin ustadz nyiapin untuk pengajian anak-anak tuh. Sampai dapat bagian buat preman-preman, karena hatinya tulus dia bantuin tuh gurunya ngajarin ngaji, ngajarin Quran, Allah muliain juga, dikasih jenazahnya utuh, jasadnya utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dimuliain? Sebab apa? Al-Qur'an. Terus kalau kita nggak mau nyari kemuliaan dari Al-Qur'an, mau nyari kemuliaan dari mana lagi? Buat kita nih, diri kita. Kalau bukan kita dimuliain nama Allah, barakahnya Al-Quran, keberkahan Al-Quran, karena ngaji Quran, karena dekat dengan Quran, karena hubungan kita dengan Quran, mau nyari kemuliaan dari mana lagi? Ayo cari kemuliaan kita dengan Quran, sambung hubungan kita. Makanya tadi saya sampaikan, yang belum bisa baca, kita belajar. Jangan putus asa, walaupun kita baca belum lancar, baca. Emang beda yang namanya baca Al-Quran sama menjelaskan ilmu Quran, beda. Itu ilmunya beda lagi. Karena dalam pembacaan itu tilawah, tapi kalau dalam hukum itu perlu ilmu yang luas. Para ulama aja nggak menafsirkan ayat kecuali dengan ilmu yang luas. Kalau orang kita mas sekarang enggak, main nafsirin aja. Baru ngaji sebulan dan nafsirin ayat Quran. Bapaknya disalahin, ibunya disalahin udah sekarang. Nah ini berarti luar biasa ini, hebat, kalah kayaknya para ulama. Lah itu ilmu lain. Tapi kalau ngaji belajar. Dan jangan kita ngomong, ente mah belum bisa baca Quran, udah nggak usah baca dulu, tajwidnya masih belum benar. Akhirnya orang jadi pada kagak ngaji Quran, Pak. Akhirnya orang jadi kagak mau baca Quran. Baca Quran. Nabi SAW yang bilang, siapa orang yang baca Quran, walau ya walaupun dia terpatah-patah bacaannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala buat dia. Dan siapa yang baca Quran, dia mahir, dia pintar bacaannya, dia bagus bacaannya, jauh pahalanya lebih daripada itu. Keistimewaan yang Allah berikan daripada itu. Tinggal kita yang mau baca Quran nih. Kita yang mau mulain baca Quran, sampai Nabi SAW mengatakan, setiap satu huruf Allah berikan 10 pahala. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya enggak katakan kata Rasulullah alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca 1 surat bagaimana? Berapa banyak tuh pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan? Bagaimana keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi mereka yang punya ikatan hubungan dengan Quran? Makanya ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ayo ikatkan hubungan kita dengan Quran. Jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang kagak kepengen sama kita. Biar kita yang punya hubungan erat dengan Quran. Ayo ngaji, belajar, berusaha pelan-pelan. Cuman emang biasanya kalau bulan Ramadan, kalau awal-awal tuh semangat kalau ngaji luar biasa. Tuh kalau baru pertama malam Ramadan, ibadah juga apaan aja semangat. Tuh energinya luar biasa. Tuh kalau malam pertama Ramadan ngaji 5 juz juga kuat. Tapi malam kedua, ketiga kendor, kurang 4, 3, 2, 1. Sekarang kagak ngaji lagi. Ya, khatam juga enggak, udah alhamdulillah nyampe juz 10 juga alhamdulillah. Sampai juz 12 juga alhamdulillah. Begitu kita. Semangat kita suka kendor. Makanya kalau ngaji Quran barengin 3 hal. Ngaji ini barengin 3 hal. Yang pertama kita barengin apa? Barengin minta sama Allah kekuatan. Minta sama Allah hidayah dan taufik supaya kita dijadikan ahli Quran. Biar Allah pilih kita jadi ahli Quran. Karena orang-orang soleh itu dipilih sama Allah jadi ahli Quran. Kita pengen jadi ahli ibadah, ya minta sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ij'alna min ahli Quran. Ya Allah, jadikan saya dari ahli Quran. Kita baca doa Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatin kita dengan Quran. Biar punya hubungan erat, minta terus. Biar kita dibisain baca Quran. Yang kedua, jauhin dosa. Karena orang kalau ngaji Quran, Qurannya nggak diamalin, percuma. Rubagar inil Quran wal Quranil anam.
Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat dia? Waliyadzubillah. Berapa banyak orang ngaji Quran tapi Quran melaknat dia? Quran melaknat dia. Kenapa? Karena dia ngelakuin dosa. Apa yang dalam Al-Quran dia baca, tapi dia ngelakuin. Yang dilarang sama Allah dia lakuin, yang diperintahin sama Allah nggak dikerjain. Makanya apa? Sehingga buruk buat dia, sehingga hancur bacaannya, rusak semangatnya, bosen dia. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, khusyuk baca Quran. Biar hadir hati baca Quran. Bukan cuma sekedar baca nih. Beda sama kita baca berita. Ada kalamullah. Al-Quran ini ucapan Allah, firmannya Allah. Dulu orang-orang soleh megang Quran aja nangis. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, ini ayahnya Abu Jahal, musuh Allah. Anaknya Sayyidina Ikrimah, itu kalau megang Quran nangis. Sambil dia mulai itu baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Terus, baru berapa ayat pingsan. Pingsan. Saking khusyuk, hadir. Karena yang kita baca, kalam siapa nih? Sekarang saya tanya, ketika kita baca Quran, kita lagi diajak bicara sama siapa? Sama Allah. Ada yang lebih indah? Ada yang lebih indah daripada ucapan Allah? Nggak ada. Ucapan makhluk nggak ada yang indah. Kecuali ucapan Nabi kita Muhammad. Ucapan orang-orang soleh, para ulama. Tapi ucapan yang lain, janji isinya ini dan itu. Tapi ini ucapan Allah yang paling indah, yang terindah. Ya, diajak bicara kita sama Allah. Gimana kehadiran hati kita? Gimana kehusyuan kita? Dulu Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, itu terkenal di Yaman. Itu kalau baca Quran, Masya Allah, itu sampai mulutnya berasa manis madu. Berasa. Saking apa? Merasakan manisnya. Makanya orang kalau sudah dia bisa khusyuk dalam dia ibadah, khususnya misalkan kita bicara tentang membaca Quran, nanti dia akan masuk tahap namanya halawatul ibadah. Dia ngerasain manisnya ibadah, indahnya ibadah. Makanya nggak bosen-bosen. Kalau udah ngerasain manis ibadah nggak bosen. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam. Siang hari 1 kali, malam hari 1 kali. Ini Ramadan nih, 30 hari, 60 kali khatam. Nah kita belum tentu bagaimana. Nah kita gimana hubungan kita dengan Quran? 15 hari, 17 hari udah kita lewatin. 16 hari udah kita lewatin. Gimana hubungan kita dengan Al-Quran? Udah khatam apa belum? Nah kita perlu tanyain dong. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Dulu bagaimana Imam Ali Zainal Abidin tiap malam baca Quran. Dalam sholatnya baca Quran. Dalam sholat baca Quran. Saya pertama pertanyakan nih, gimana caranya orang dalam sholat sampai bisa khatam Quran? Ternyata subhanallah ada video di YouTube. Ada orang-orang di Jawa Tengah itu, kalau nggak salah nama wilayah perkampungannya Temboro. Itu sampai sekarang, itu kalau tarawih 30 juz. 30 juz. Pertanyaannya gini, kok bisa ulama sampai begitu hebat? Ya, kita kan cuman komentar doang. Ah, masa iya? Mana bisa semalaman khatam 30 juz? Karena kita nggak pernah ngamalin begitu. Kitanya nggak pernah dapetin. Tapi orang-orang soleh udah dapetin. Kenapa mereka bisa? Karena mereka udah ngerasain manisnya. Nggak bosen dah. Semalaman ngaji semalaman. Kagak berhenti. Kalau kita kadang-kadang khusyuk hilang, baru buka Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tit. Handphone kita bunyi, kita nengok handphone. Ngajinya kita tinggalin. Ini kita khusyuknya. Makanya sampai ada orang soleh bilang, ketika ditanya gimana sih khusyuknya orang-orang soleh dulu sama Al-Quran, kalau kata orang soleh bilang khusyuknya orang dulu sama Al-Quran kayak khusyuknya orang sekarang sama handphone. Tuh orang khusyuk sama handphone, sampai di jalanan dia kagak lihat ada tiang. Main handphone tuh. Tuh khusyuknya orang-orang soleh dulu dengan Quran. Sampai disebutkan ada namanya Imam Hasan bin Muhammad, Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini gurunya Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Mufti Betawi dulu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kitabnya suka kita ngajiin, Sulamut Taufik. Doanya ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana atarafna. Itu doanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau punya guru namanya Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Itu kalau udah ngaji Quran semuanya kagak ngeh dia. Sampai pernah waktu masuk masjidnya mau sholat Isya, dia bilang sama muridnya, ayo temenin saya sholat Isya. Habib nggak nungguin jamaah yang lain, ntar yang jamaah yang lain biar sholat. Saya pengen ngaji, kata dia. Pengen ngaji Quran. Sehingga apa? Sehingga sholat deh berdua. Selepas sholat, Al-Habib Hasan ke pojok. Sengaja dia ke pojok, dia sholat sambil baca Quran. Ya, sholat sambil baca Quran, ya afdol. Sampai disebutkan oleh ulama, kapan kita baca Quran paling afdol dari sholat. Kita kadang-kadang nggak pernah ngehatamin baca Quran, Habib kita nggak hafal. Pegang Quran emang kagak boleh.
Siapa yang bilang kagak boleh? Wah, sekarang ada lekar-lekar tinggi kita bisa taruh tuh Quran. Pegang boleh, Bib? Boleh. Siapa yang bilang kagak boleh? Jangan liatin ajaran-ajaran di YouTube bilang kagak boleh megang Quran. Jangankan megang Quran, sholat gendong anak juga boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pernah gendong Umamah, cucunya yang paling kecil. Tuh sambil sholat. Apalagi megang Quran. Makanya ngaji jangan sama YouTube doang, ngaji sama kiai, ngaji sama ustadz. Duduk kita, biar kita tahu bagaimana. Tuh Imam Hasan bin Shalih Al Bahar ngaji. Nggak lama masuk muridnya Syekh Abdul Qadir masuk. Ngelihat Imam Hasan bin Shalih, bilang sama muridnya yang lain, ayo deh, ente bilangin sama Imam Hasan, kita mau sholat isya. Jangan gak dibilangin, ntar kita tinggalin sholat isya dia ngambek. Dia tahu kita tinggalin dia ngambek, suruh ingetin. Disamperin nih sama muridnya, lagi sholat nih, lagi baca Quran, lagi asyik baca Quran nih, lagi menikmati indahnya baca Quran. Sehingga apa? Ditegur, ya Imam, ya Habib, kita mau sholat isya. Tetap begitu, keadaannya gak berubah, gak bergeming. Akhirnya apa? Ditarik bajunya, ya Habib, ditarik nih bajunya, kita mau sholat isya, biar engah. Dipikir kagak engah, kagak bergeming. Udah ditarik bajunya kagak bergeming, kagak nengok, kagak apa, kagak. Akhirnya nyamperin dah Syekh Abdul Qadir. Syekh udah nggak bisa dibilangin lagi nih, ente dah yang bilangin. Disamperin sama Syekh Abdul Qadirnya, dibilang, ya Habib, kita mau sholat isya, ayo Habib, segerain kita sholat isya bareng. Maksudnya takut nanti kalau kagak dibilangin dia ngambek, dia marah. Kagak bergeming. Nggak lama pas ngelihat Syekh Abdul Qadir ditarik bajunya Imam Hasan, masuk murid yang tadi sholat isya. Dia bilang, Syekh, kenapa? Dia bilang, enggak, kita mau ngajak Imam Habib Hasan biar sholat isya bareng. Dia bilang, udah sholat isya sama saya. Lah udah sholat isya, iya udah. Beliau emang pengen ngaji, katanya. Oh ya udah selesai. Sholat isya. Syekh Abdul Qadir tapi sholat isya ngerasa salah dong. Ini orang udah sholat isya, akhirnya lagi sholat digangguin, ditarik-tarik bajunya. Nggak lama ditungguin sampai selesai sholat. Rapi sholat ditanya, ya Habib maafin. Tadi saya negor, saya ngingetin biar sholat isya, saya tarik bajunya. Hah? Kata dia. Ente negor? Negor apa? Kata dia. Saking khusyuk, Pak. Saking hadir hati. Begitu keadaannya orang-orang soleh. Sampai kalau bahasanya ngaji Quran ada kebakaran juga dia kagak ngeh. Kalau kita mah ya Allah, ngaji Quran sibuk sama urusan kita. Baru baca sebentaran udah ngurusin yang lain. Baru nih udah ngurusin yang lain. Lihat khusyuknya orang-orang soleh tuh. Makanya bagaimana mereka orang-orang soleh itu kalau baca Quran luar biasa. Hubungannya dengan Al-Quran tuh luar biasa. Dalam sholatnya luar biasa. Sholat nggak cuma sembarang sholat, sholatnya khusyuknya luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi sholat dicabut anak panah nggak goyang. Ammar bin Yasir waktu sholat ketancap anak panah 3 nggak bergeming. Kita kadang-kadang lagi sholat kipas bunyi tak tak tak, ada yang macet. Dia nengok yang mana nih kipas yang bunyi ya? Lagi sholat. Lagi sholat ngurusin yang lain tuh dia khusyuknya kita jauh nih hilang. Makanya ayo hadirin hadirat biar khusyuk kita, biar hadir hati. Istasyiru 'azamat rabbukum, rasain, renungin keagungan Allah nih yang kita beribadah padanya, yang kita baca kalamnya. Jangan sampai kita nggak ngerasain kenikmatan yang dirasain sama orang-orang soleh tuh. Orang-orang soleh luar biasa sama yang namanya Quran hubungannya erat sampai sholat raweh ngaji Qurannya panjang. Kita malah alhamdulillah sholat raweh ditawar-tawar. Bib jangan 20 Bib. Ya 8 aja Bib. Ya Allah. Udah 8 mintanya surat yang pendek-pendek lagi. Ya ada kemarin saya sholat raweh. Gak taunya dibisikin bilang Bib 100 km per jam ya. Saya nengok ini mau sholat mau balapan. Orang kita ya Allah. Sama ibadah kayak gak ngerasain indahnya ibadah. Kayak gak ngerasain lezatnya ibadah. Kayak gak ngerasain manisnya ibadah. Saya kemarin baru pulang dari Yaman. Itu kita ikut sholat di sana di Tarim, kota Tarim, kotanya orang-orang soleh nih, guru-guru kita ngajinya di Tarim dulu. Itu di Tarim, madrasah kita, tempat kita sekolah namanya Darul Mustafa. Itu di Darul Mustafa, sholat rawehnya mulainya jam 9 kurang seperempat. Sholat isya, sholat raweh. Itu bacanya 2 juz. Itu di sana orang-orang lomba sama ibadah. Kalau kita menawar sama ibadah, di sana lomba, ibadahnya pengen banyak. Tuh kalau di sana habis buka nggak cuma sekedar buka, rapi buka tuh berbuka kita bahasanya makan kurma air putih karena kurma sunnah paling utama sunnah. Kalau ada yang bilang makan yang manis-manis, kurma dulu apa nggak punya uang kita beli kurma. Ya Allah, bukan mana salah yang manis-manis, kurma dulu sunnah Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam makan kurma minum air, dah. Terus makan itu bahasanya goreng-gorengan. Tapi itu langsung sholat maghrib. Udah sholat maghrib, zikir, sholat ba'diyah. Enggak langsung makan tuh, enggak. Orang kita di sana enggak. Apa yang dilakuin? Sholat tasbih dulu. Sholat tasbih kan panjang. Sholat tasbih dulu, rapi sholat tasbih itu baru makan. Rapi makan, nungguin isya. Sebagian pergi ke masjid tuh. Ada masjid di salah satu wilayahnya, mulainya habis isya langsung. Kayak kita habis isya langsung. Nah di tempat kita belajar tuh Darul Mustafa mulainya jam 9 kurang seperempat. Jadi yang udah sholat taraweh di masjid, dia bisa datang ke Darul Mustafa sholat taraweh lagi. Dan bacanya 2 juz. Satu malam 2 juz. Semalam pas malam 17 khatam. Malamnya khatam. Jadi tarawehnya baca Quran. 2 juz, bayangin. Tiap malam 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Ini kalau dibawa ke Masjid Abdiyah Guru Sya'ban, kira-kira pada hadir apa kagak ini? Saya yakin mau habis sholat isya pada pulang semuanya. Dadah kalau 2 juz mah. Enggak sampai di situ. Udah rapi itu, kurang lebih dari mulai jam 9 kurang seperempat, jam 11 selesai. Itu habis jam 11 doa, madah, pujian, sholawat sampai setengah 12. Itu sebagian pergi lagi. Di Kota Tarim ada masjid namanya Masjid Ba'alawi, itu mulainya tarawih jam setengah 12. Selesai setengah 12, jam 12 ada di masjid namanya Masjid Al-Muhdhar, sholat tarawih lagi. Jam 12 selesai setengah 1 itu ada masjid namanya Masjid Segaf. Mulai lagi tarawih. Maaf, jam 12 di Masjid Segaf, jam setengah 1 di Masjid Al-Muhdhar. Rapi di Masjid Al-Muhdhar setengah 1, jam 1 setengah atau jam setengah 2 sholat lagi di Masjid Jami' Tarim. Udah jam setengah 2, jam 3 ada sholat tarawih lagi di Darul Mustafa lagi. Jadi 2 kali. Orang kita kadang nggak yang kayak begitu. Nah, kita mah ditawar-tawar ibadah, ya Allah. Tuh lihat, orang-orang soleh berlomba-lomba karena tahu kemuliaan Ramadan nih. Ini kesempatan yang Allah berikan. Nggak mereka sia-siakan. Sampai mereka orang-orang Tarim malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Tuh kalau pagi kita mau nyari warung juga kagak ada yang buka. Mau warung apaan aja, nggak ada yang buka. Sampai kapan? Kadang-kadang habis zuhur baru pada buka. Kebanyakan jam 2 siang baru buka. Kebanyakan lagi habis asar baru buka. Habis asar buka jam 5 udah pada tutup. Siap buka puasa. Tuh orang-orang sono. Rezekinya ada, Beb? Ada. Kan yang jamin Allah. Nggak bingung. Kalau kita nggak subuh kita udah dikejar-kejar ngurusin dunia. Subuh kita udah dikejar-kejar sama usaha kita, sama pekerjaan kita, sama urusan kita. Lihat orang-orang soleh. Apa ngeluh? Enggak. Negaranya perang. Kagak ngeluh. Sabar. Indah. Wah hidupnya indah, ibadahnya nggak tertinggal. Kita gara-gara urusan sedikit sampai pada kagak ibadah. Gara-gara penyakit sampai nggak pada sholat Jumat. Gara-gara ini dan itu sampai kita ninggalin kewajiban. Berapa banyak tuh? Lihat nih, hubungan kita yang perlu ikatkan. Makanya hadirin hadirat, saya ajak nih momentum kita peringatin nih bulan Ramadan biar kita tambah ibadah kita, biar tambah kedekatan kita kepada Allah. Sambung hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kita sia-siain Ramadan kita lewat begitu saja. Mohon maaf, berapa banyak dari kita yang umurnya 30 berapa Ramadan udah dilewatin? Yang 40 berapa Ramadan udah dilewatin? Yang 50 berapa Ramadan udah dilewatin? Apa kita nggak sadar 10 Ramadan pertama aja nih fase rahmat, apa kita udah dapat rahmat Allah? Ini sekarang fase ampunan Allah, apa kita udah dapat ampunan Allah? Ayo introspeksi diri kita. Ya, sambung hubungan kita. Demi Allah, saya sumpah yang mereka sekarang lagi kejar, yang lagi diurus dari urusan dunia, gak bakal ada yang dibawa sampai matinya. Tapi nih ibadah kita, sholat kita, bangun malam kita, taraweh kita, bacaan Quran kita, yang nanti insya Allah bawa sampai mati kita. Yang nanti bakal cahayain dalam kuburan kita insya Allah. Tuh Al-Quran yang kita baca bakal jadi cahaya. Makanya dulu Rabiatul Adawiyah pernah gali kuburan. Ini Rabiatul Adawiyah perempuan. Gali kuburan. Sambil digali kuburan, dia turun tuh tiap hari ke kuburan tuh. Ditanya sama temannya, buat apa gali kuburan? Buat saya nanti kalau meninggal biar dikubur di sini. Apa yang dilakuin tiap hari? Turun ke kuburan sambil bawa tuh. Kalau kita lilin apa-apa, bawa buat apa? Ngaji. Sampai bertahun-tahun naik dari kuburannya bilang sama sahabatnya, alhamdulillah saya selama kita turun di bawah nih ke kuburan udah 4.000 kali khatam. Tuh Rabiatul Adawiyah perempuan. Orang kita berapa khatam? Itu di kuburannya, belum di rumahnya, belum di tempat ibadahnya tuh orang-orang soleh. Al-Imam Muhammad Al-Attas sampai dengar cerita itu Sahib Ahmad, dia bilang wah ini perempuan 4.000, saya mau ikutin. Dibikinin kuburan sama anaknya.
Dia ngaji tiap hari turun sampai 4.000 kali khatam. Dia bilang alhamdulillah saya udah 4.000 kali khatam. Tapi masih kalah sama Rabiatul Adawiyah. Kenapa kalah? Rabiatul Adawiyah perempuan masih ada halangan nggak bisa ngaji Quran. Lah saya laki-laki nggak ada halangannya masa kalah? Turun lagi, baca lagi nambah 1.000 sampai 5.000 kali khatam Quran tuh. Tuh orang-orang soleh. Lihat hubungannya dengan Al-Quran sampai kayak begitu. Kita bagaimana nih Al-Quran? Itu di kuburan belum di rumahnya. Rumah kita bagaimana? Apa rumah kita udah terang dengan cahaya Quran? Enggak, terang dengan ribut, dengan berantem, ngurusin dunia, dengerin televisi, dengerin berita yang enggak ada manfaatnya. Itu rumah kita sekarang. Bukannya kita cahayain dengan Quran, turunin rahmat Allah dalam rumah kita dengan Quran. Sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-bait allati tuqra'u fihi al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran terlihat terang benderang oleh ahli langit. Malaikat semua lihat di atas bumi ada rumah-rumah yang terang. Kenapa? Karena rumah yang di dalamnya dibacakan Quran. Seperti bintang-bintang yang terlihat terang oleh penduduk bumi itu. Makanya dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya murid namanya Abdullah bin Umar bin Yahya. Pernah suatu hari Habib Abdullah bilang gini, saya lihat di kampung ada rumah paling terang, ini rumah kamu. Rumah kamu bercahaya. Kok bisa rumah kamu bercahaya? Dan di dalam rumah kamu ada satu ruangan bercahaya terang. Kata Habib Abdullah bin Umar, nggak ada apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, nggak ada. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Cuman saya waktu ngebangun rumah, saya jalanin apa yang engkau nasihatkan. Saya cari rezeki yang halal. Dan saya sholat. Setiap ngebangun rumah, bangun satu ruangan, saya sholat 2 rakaat dan saya khatamkan Al-Quran. Bangun kamar, dia sholat 2 rakaat, dia khatamin Quran. Bangun satu anak tangga, dia sholat 2 rakaat, dia khatamin Quran. Makanya rumahnya terang. Rumahnya penuh cahaya. Dan adapun yang engkau lihat, ruangan yang paling terang itu kamar saya. Nggak tahu udah berapa kali khatam Quran. Saya udah nggak sadar gitu. Udah berapa kali khatam Quran. Wah rumah kita udah kita cahayain belum dengan Quran? Hidup kita udah kita cahayain belum dengan Al-Quran? Mudah-mudahan hasil dari pengajian pagi hari ini kita semua bisa mengembalikan diri kita dengan Al-Quran. Ayo iketin hubungan kita dengan Quran. Sempetin. Jangan sampai nanti nggak keburu. Jangan sampai nanti nggak keburu. Kalau udah habis nggak keburu. Nanti akhir zaman Al-Quran itu bakal diangkat sama Allah. Sampai ada orang lari ke masjid mau buka Al-Quran, Al-Qurannya udah kosong. Saya pernah dikirimin video ada satu syekh nguji muridnya, ngetes. Ada murid-muridnya hafal Quran, dites nih, dikasih Quran tapi cover Quran dalamnya kosong. Sambil ditanya sama gurunya, nanti kalau keadaan kamu seperti ini, jika buka Al-Quran pengen nyari ayat Quran tapi didapetin ayatnya udah kosong, bagaimana coba? Nangis itu murid, ya Allah. Kita bakal ngerasain kalau kita nggak mau kembali kepada Al-Quran, nggak mau baca Quran, nggak mau punya hubungan dengan Quran. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ahli Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran penolong buat kita dunia dan akhirat. Penyelamat buat kita dengan dunia dan akhirat. Allah ikatkan hubungan kita dengan Al-Quran sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala barakah daripada perkumpulan kita. Semua niat kita, hajat kita semua diijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, menyambung hubungan kita dengan Al-Qur'an, menyadarkan hati kita dengan Al-Qur'an. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.